pagi, perkenalkan nama saya Ana Agung Ani Sutraningrum dari SMK Wira Harapan, Bali. Mahasiswa dalam jabatan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan menampilkan video praktik pembelajaran uji kinerja. Selamat menyaksikan. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua hari ini? Pagi, Miss. Bagaimana keadaannya? Sehat hari ini? Baik, sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini? Sudah, Miss. Sudah, baik. Sudah siap, Miss. Sepertinya sudah lengkap Sudah, semua Miss. ya. Sudah hadir semua dalam Zoom meeting kita. Kemudian kita akan memulai untuk pembelajaran hari ini. Silakan Ketua Kelas, Duta, untuk memimpin temannya dalam doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Duta. Pertama, silakan kalian membuka GCR dulu untuk mengisi link presensi. Sudah, Miss. Sudah? Baik, terima kasih anak-anak. Jadi sudah semua terisi untuk presensinya. Pembelajaran hari ini Miss ingatkan lagi sekali, walaupun kalian sudah divaksin ya, tapi tetap untuk mengikuti protokol kesehatan. Ya, baik. Untuk pembelajaran kita hari ini, materi yang akan Miss berikan ke kalian itu adalah menangani kedatangan dan keberangkatan tamu. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya berikan kalian games terlebih dahulu. Coba kata huruf konsonan. Kalian tahu kan huruf konsonan ya, huruf vokal juga kalian tahu. Peraturannya, silakan kalian menebak kata yang tepat pada huruf konsonan berikut ini. Nah, ini dia huruf konsonannya. Kemudian tulis jawabannya pada kolom chat. Jawabannya adalah, ya betul, telepon genggam. Kasih aplaus bagi yang sudah menjawab. Sudah cukup dulu ya untuk ice breakingnya. Nanti pertemuan berikutnya ya kita akan lanjutkan kembali ya. Baik, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah, Miss. Siap. Siap. Miss perkenalkan dulu, kompetensi dasar akan kita pelajari hari ini adalah itu mengenai menganalisis kedatangan dan keberangkatan tamu, menangani kedatangan dan keberangkatan tamu. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah kita akan menganalisis pengertian dari concierge atau istilah lainnya ada porter service atau uniform service. Ya, kemudian merinci tugas dan tanggung jawab dari concierge. Ya, menemukan alat dan bahan yang tepat digunakan dalam menangani kedatangan dan keberangkatan tamu. Kemudian menentukan persiapan yang harus dilakukan pada saat menangani kedatangan tamu oleh concierge atau porter service atau uniform service. Oke, kemudian menjelaskan sedikit mengenai penilaian. Adapun teknik penilaian yang akan kita lakukan hari ini itu adalah yang pertama, itu dari penilaian pengetahuan. Nah, nanti untuk penilaian pengetahuan ini, Miss arahkan kalian buka GCR, kita akan latihan soal, ada pilihan ganda di situ. Kemudian berikutnya ada penilaian keterampilan. Nah, nanti penilaian keterampilan ini kalian Miss minta juga sama, kalian buka GCR untuk mengerjakan LKPD keterampilannya. Di situ ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Penilaian sikap ini Miss akan nilai pada saat proses pembelajaran secara online ya seperti ini. Dari kalian mengamati, kemudian kalian ada keaktifan dalam menjawab soal. Kegiatan belajar. Kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas mengenai pengertian concierge, kemudian tugas dan tanggung jawab dari concierge atau porter service atau uniform service, kemudian alat dan bahan yang tepat digunakan dalam menangani kedatangan dan keberangkatan tamu. 4. Persiapan yang harus dilakukan pada saat menangani kedatangan tamu oleh concierge. Kita akan mereview sedikit pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Siapa yang masih ingat di antara kalian apa yang sudah kita bahas untuk pembelajaran kita minggu lalu? Iya, siapa? Vito ya? Alvito ya? Iya, Miss. Ya, silakan. Kemarin kita kan belajar
tentang apa namanya departemen-departemen yang ada di hotel. Jadi Ya. departemen-departemen yang ada di hotel tuh front office department, food and beverage department, Ya. housekeeping department, accounting department, terus ada HRD department atau personalia, terus ada engineering department, ada marketing department, purchasing department, dan security department. Ya, oke, bagus sekali, Alvito. Kita kasih aplaus untuk Alvito. Itu masih, ya, benar sekali. Itu pembelajaran kita di awal. Jadi karena ini masih pertemuan yang pertama untuk materi concierge. Jadi minggu lalu kita membahas secara umum dulu mengenai hotel, kemudian departemen-departemen yang ada di hotel. Baik, jadi itu materi yang kita pelajari minggu lalu. Ya, setidaknya kalian sudah mengingat dan ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, di awal, saya akan berikan kalian sebuah video. Jadi video ini mengenai menangani kedatangan tamu. Nah, nanti dari video ini silakan kalian analisis, ada permasalahan yang muncul. Tolong perhatikan baik-baik apa yang ada pada tulisan yang ada pada bagian bawah video. Itu yang menceritakan ada sesuatu permasalahan yang muncul. Ya, jadi seperti itu. Sudah? Silakan, misalkan tampilkan dulu videonya. Menurut kalian, kira-kira mengapa sih si tamu Cecilia Tan itu komplain? Ya, Elsie? Berdasarkan pengamatan saya dari video yang ditayangkan, bahwa tamu atas nama Mrs. Cecilia Tan pada saat melakukan reservasi meminta untuk dijemput di bandara pukul 3 PM yang menyebabkan tamu komplain ke hotel karena tidak ada yang menjemput ke bandara sesuai dengan permintaannya. Iya. Jadi Mrs. Cecilia Tan tidak ada yang menjemput. Mrs. Cecilia Tan itu sudah melakukan reservasi sesuai dengan apa yang diinginkan, ya kan? Jadi tadi Elsie pertama menginformasikan bahwa tamu komplain karena tidak dijemput jam 3 PM. Itu permasalahan yang muncul tadi pada saat penanganan kedatangan tamu. Ya, bagus sekali pengamatan kalian. Close dulu untuk pengamatan kalian. Berikutnya, tugas kalian adalah kalian kerjakan secara mandiri ya. Dari apa yang sudah
kalian lihat dalam video tadi, kalian sekarang buat rangkuman permasalahannya apa dari video yang dimunculkan tadi pada saat menangani kedatangan tamu. Kemudian secara mandiri kalian mencari pemecahan masalahnya. Ya, kalian buka GCR, kemudian kalian temukan di situ ada materi yang sudah saya post di situ, atau jika tidak ada di dalam materi, kalian ingin mencari bantuan di media internet, bisa kalian mencari di media internet. Saya beri waktu kalian 5 menit. Baik, kalau sudah, dari apa yang sudah kalian dapatkan, membuat rangkuman permasalahan, kemudian mencari pemecahan masalah sendiri dari apa yang sudah ditemukan permasalahannya. Kita coba bahas nanti. Ya, baik. Siapa yang mau mencoba mengemukakan rangkuman permasalahan yang sudah ditemukan berikut dengan cara pemecahannya yang kalian temukan dari kalian membaca maupun googling di internet. Ririn yang akan menanggapi. Iya, baik, silakan Ririn. Kalau menurut pendapat saya, kalau berdasarkan permasalahan yang saya amati pada video mengenai penanganan kedatangan tamu, bahwa ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak hotel karena tamu lama menunggu di bandara tanpa seorang pun dari petugas hotel yang menjemputnya sesuai dengan permintaan pada saat reservasi. Kalau pemecahan masalahnya itu adalah sebaiknya seorang petugas concierge atau porter service pada saat mendapatkan informasi dari reception, alangkah baiknya dicatat pada logbook sebagai penyambung informasi dari shift pagi ke shift sore, Miss. Iya. Atau sebaliknya. Iya. Jadi permasalahannya tamu itu lupa dijemput. Ya, jadi sudah ketemu ya pemecahan masalahnya ya. Jadi masalah yang tadi itu tamu komplain karena dia tidak dijemput. Kemudian pemecahan masalahnya itu kalian harus mencatatnya pada logbook. Jadi informasi apapun yang ada harus kalian catat pada logbook. Oke, karena ini pertemuan yang pertama, kita bahas dulu mengenai pengertian concierge. Ya, mungkin yang lebih kalian kenal itu adalah bellboy. Mungkin siapa yang bisa mendefinisikan secara umum saja deh dulu mengenai pengertian concierge. Ada kira-kira? Ya, Vito? Itu, Miss. Ya, silakan Vito. Concierge atau uniform porter itu merupakan salah satu section yang berada di bawah dari front office department yang tugas utamanya itu untuk membantu membawa barang bawaan tamu. Membantu membawa barang bawaan tamu. Dia itu adalah salah satu section yang berada di front office. Benar tadi, yang menangani barang bawaan tamu. Tidak hanya sampai di menangani barang bawaan tamu. Barang bawaan tamu apa saja? Tiba, ya. Tadi itu yang Miss minta kalian untuk menjabarkan sedikit. Jadi barang bawaan tamu tiba, kemudian barang bawaan tamu berangkat dan barang bawaan tamu pindah kamar. Kemudian melakukan penjemputan. Ini secara umum aja tugasnya. Ya, melakukan penjemputan tamu ke bandara. Ya, dari materi yang sudah kalian baca tadi, siapa bisa menyebutkan satu persatu apa tugas dan tanggung jawab dari concierge? Ya, Ririn, yang pertama apa, Rin? Menerima dan menyambut tamu tiba di main entrance. Ya, menerima dan menyambut tamu di main entrance. Main entrance itu artinya pintu utama yang masuk. Main entrance-nya itu langsung dengan bellboy atau doorman. Berikutnya yang kedua, apa tugas lagi yang kedua? Siapa yang bisa? Menangani barang bawaan tamu. Ya. Menangani barang bawaan tamu. Yang lengkapnya menangani barang bawaan tamu. Saat tiba, berangkat, dan tiba, pindah. Saat tiba, berangkat dan pindah kamar. Menangani, kemudian mengantarkan tamu dan menjelaskan fasilitas kamar. Sudah pasti. Ya, nah di sini kalian nanti akan belajarnya ada percakapan menggunakan bahasa Inggris pada saat kalian menjelaskan fasilitas kamar. Berikutnya, paging service. Siapa tahu apa ini paging service ya? Dari apa Itu Miss yang mau bawa nama gitu loh Miss. Kayak misalkan namanya Sesiliatan. Nanti dibawa dah biar Sesiliatannya tuh ngeliat kita Miss. Iya, jadi papan yang digunakan untuk memanggilkan nama tamu. Jadi kalian tidak perlu teriak-teriak. Ya, jadi paging service pelayanan untuk
atau layanan untuk memanggil nama tamu. Oke, berikutnya melakukan penjemputan tamu ke bandara. Ya, seperti yang tadi kita munculkan di awal, ada beberapa hotel yang petugas bellboy-nya boleh melakukan penjemputan ke bandara. Ada juga hotel yang tidak memperbolehkan, dia punya khusus driver. Jadi tidak semua hotel itu bellboy-nya bisa melakukan penjemputan tamu ke bandara. Baik, sepertinya 5 aja yang Miss munculkan untuk tugas tanggung jawabnya. Nah, dari apa yang sudah kalian perhatikan tadi, dari kalian membaca materi, dari kalian menonton video pembelajaran, alat apa yang kalian temukan yang bisa dipergunakan membantu kelancaran operasional kalian dalam menangani kedatangan dan keberangkatan tamu? Alat apa kira-kira? Pesawat telepon. Ya, betul. Berikutnya, ini ada Duplicate key rack. ya, duplicate key rack. Ini adalah tempat untuk menyimpan kunci-kunci cadangan. Berikutnya yang ketiga, Luggage trolley, Miss. iya, luggage trolley. Oke, jadi ini luggage trolley. Ada 2 jenis luggage trolley. Ya, ada yang small trolley dan ada yang big trolley. Alat berikutnya apa yang dipergunakan pada saat menangani kedatangan tamu? Paging board. Ya, ini yang tadi. Ya, ini namanya alatnya yang tadi. Itu nama layanannya. Apa tadi nama layanannya? Ya, betul. Kayak paging service. Kayak Miss petugasnya baru ya. Ya, layanannya namanya paging service. Alatnya namanya paging board. Petugasnya sebutnya apa tadi? Page boy. Iya. Jadi ini apa namanya? Yang tempat menitipkan? Luggage room. Luggage rack gitu. Ya, betul. Luggage room rack. Ya, luggage room rack namanya. Jadi di sinilah tempat-tempat tamu untuk menitipkan barang bawaan tamu. Itu ada Time and date stamping. stamping. Ya, dipergunakan untuk apa ini time and date stamping? Gunanya untuk Cap apa? Nih? tanggal atau cap Memberi waktu, cap Miss. tanggal dan jam. Ya. Memberi cap tanggal dan waktu pada surat tamu. Kemudian berikutnya kita masuk ke formulir. Ada beberapa formulir yang dipergunakan oleh petugas concierge atau porter service dalam menangani kedatangan dan keberangkatan tamu. Sudah kalian baca formulirnya apa saja? Atau Luggage. Luggage tag. baik, setelah luggage tag, apalagi yang kalian ketahui formulir yang dipergunakan? Bellboy errand card. Ya, bellboy errand card. Oke, berikutnya ada bellboy control sheet. Bellboy control sheet ini adalah rangkuman dari laporan-laporan dari bellboy errand card. Jadi dimasukkan di sini. Errand control sheet. Errand control sheet ini sama, yang membuatnya adalah bell captain sebagai laporannya. Kemudian luggage room book. Digunakan untuk apa luggage room book? Luggage room book. Mencatat bawaan tamu yang dititipkan, Miss. Yes, betul. Jadi untuk mencatat barang bawaan tamu yang dititipkan itu dicatatnya pada luggage room book. Baggage claim check. Siapa yang tahu apa itu baggage claim check? Kartu penitipan barang, Miss. Kartu tanda penitipan barang tamu. Ya, good. Jadi baggage claim check itu adalah kartu yang digantungkan pada barang bawaan tamu yang dititipkan. Oke, the last one, formulir room change notice. Ini apa? Untuk tamu yang ingin pindah kamar. Ya, good. Jadi ini untuk mencatat data-data tamu yang ingin pindah kamar. Nah, pembahasan kita masuk pada yang terakhir itu mengenai persiapan yang harus dilakukan pada saat menangani kedatangan tamu oleh concierge. Ya, nah tadi kita kan sudah menonton video bersama, kemudian pembahasan materi-materi di awal, kemudian saya sudah memberikan kalian materi ajar. Dari apa yang sudah kalian amati, kalian lihat, kalian baca, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan satu persatu persiapan apa sih yang harus dilakukan oleh seorang concierge pada saat akan menyambut kedatangan tamu? Kira-kira apa? Siapkan troli barang. Yes, good. Mempersiapkan Membawa barang troli bawaan tamu. barang. Berikutnya yang kedua, selain kalian mempersiapkan troli, apalagi yang perlu kalian siapkan? Memeriksa daftar kedatangan. Memeriksa daftar kedatangan atau expected arrival list. Siapa yang membuat expected arrival list? Atau siapa yang menyiapkan expected arrival list? Reservasi. Ya, betul. Reservasi. Jadi reservasi yang menyiapkan expected arrival list. Nah, setelah kalian membaca ini,
kalian salin lagi datanya. Kalian masukkan ke mana? Logbook. Ke logbook. Jadi tulislah kembali apa yang ada di expected arrival list-nya, kalian catatkan di logbook. Oke, berikutnya menindaklanjuti instruksi khusus. Contoh instruksi khusus apa ya? Call Wake up call. Yes, betul. Jadi umpamanya ada tamu yang wake up call. Apa itu wake up call ya? Betul. Permintaan untuk dibangunkan. Oke, berikutnya berkoordinasi dengan departemen yang lain yang tadi. Ya, jadi penting sekali apa yang menjadi permintaan khusus tamu, ya, itu kalian berkoordinasi dengan departemen yang lain. Berikutnya menyiapkan administrasi porter. Nah, yang tadi administrasi porter apa? Setelah kalian menangani tamu tiba, kalian kembali ke counter kalian membuat apa? Ya? Bellboy errand card. Yes, betul. Bellboy errand card. Oke, jadi itu mengenai persiapan yang harus kalian lakukan pada saat menangani kedatangan tamu. Kita akan lanjut masuk ke LKPD. Ya, silakan kalian buka GCR kalian. Di situ Miss berikan ada LKPD untuk keterampilan, di mana kalian diminta untuk menentukan persiapan yang harus dilakukan pada saat kalian menangani tamu tiba. Miss sajikan dalam bentuk expected arrival list. Kemudian ada 3 jenis tamu di situ. Waktu kalian 5 menit, silakan kerjakan secara mandiri. Sebentar setelah itu kita akan presentasi dari hasil pengerjaan kalian. Oke, siap-siap. Kita akan mulai mengundi. Ayo siapa? Alicia. Guest name-nya itu Miss Patricia W. Arrival time is 13:55 p.m. Departure date is 25 of August 2021. Room number is 308. 308. Kenapa? 308. 308. Ya, Ya. Miss. Remarks-nya tuh flowers in room, garden view, wake up call on 19 August 2021 at 6 a.m. Jawabannya tuh Miss, date-nya itu 18 of August 2021. Yes. On duty itu Maya is a bell captain, Randy and Dina. Itu information today-nya tuh ada Miss Patricia W arrival on 18 of August 2021 at 13:55 p.m. She needs flowers in room and garden view. She's room number 308. Yes. And also wake up call on 19 August 2021 at 6 a.m. She needs car on 19 August 2021 at 7 a.m. Terima kasih. Baik, kira-kira dari apa yang disampaikan oleh Alicia, mungkin ada satu orang yang menanggapi. Coba Alvito deh, apa yang sudah kamu buat? Jadi saya share screen dari sini, kamu tinggal bacakan aja apa yang sudah kamu tuliskan dalam logbook. Berarti saya baca yang di logbook aja, Miss ya? Ya, yang tamu Patricia. For the case under name, date-nya itu 18 August 2021. On duty ada Duta, LC, Renata, and Duta S. Bell Captain. And information for today is Mr. Patricia W. will arrival on 17 August 2021 at 13:55 p.m. and departure on 25 August 2021. Her room number 308. C1 flower in the room and garden view. Also wake up call on 70 August 2021 at 6 a.m. She need car on 18 August 2021 at 7 a.m. Follow up by Duta. Remark down. Yes, okay, thank you very much, Vito. Jadi dari apa yang sudah kalian dapatkan informasinya, kalian sudah bisa menentukan apa persiapan yang harus kalian lakukan. Jadi koordinasi dengan siapa, kemudian lakukan pencatatan di mana. Baik, terima kasih. Sudah dikirimkan semua tugasnya ke
GCR anak-anak? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Ya, ya, baik. Nanti Miss akan cek hasilnya. Miss akan cek hasilnya nanti untuk pengerjaan LKPD keterampilan kalian. Baik, berikutnya yang terakhir kita akan melanjutkan ke LKPD pengetahuan kalian. Nah, sekarang silakan kalian buka dulu. Silakan kalian buka dulu GCR-nya, kemudian kalian temukan di situ ada beberapa soal latihan untuk menangani kedatangan tamu, kedatangan dan keberangkatan tamu. Silakan kalian kerjakan soal tersebut. Miss kasih waktu 5 menit. Saya rasa semua sudah ya, sudah selesai mengerjakan penilaian pengetahuannya. Ya, nanti Miss akan cek hasilnya. Baik, kita sudah berada di penghujung pembelajaran kita hari ini. Jadi secara materi sudah tersampaikan semua. Kemudian LKPD pengetahuan keterampilan sudah kalian kerjakan. Nanti Miss tinggal mengecek hasilnya. Ya, jika nanti nilainya di bawah KKM 78, kita akan mengadakan remedial. Itu remedial misalkan berikan minggu depan untuk pengulangan beberapa soal yang masih di bawah apa yang masih kalian salah. Kemudian bagi yang sudah, kita akan adakan pengayaan. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Ya, baik. Sudah sampai di sini pembelajaran kita. Kita akan masuk pada tahap akhir penutup yaitu kesimpulan. Kira-kira di antara kalian, siapa yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Dari apa yang sudah kita pelajari? Saya, Miss. Alicia, Ya. Miss. Baik, terima kasih Alicia. Silakan disimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya, concierge berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti keeper of the case, di mana sebagai penjaga concierge menjadi poin utama kontak dengan tamu hotel yang mencari informasi dan bantuan selama mereka tinggal. Concierge bisa disebut juga sebagai porter service atau uniform service. Dapat disimpulkan, seksi pelayanan barang merupakan bagian yang erat sekali hubungannya dengan proses pendaftaran tamu dan pengalokasian kamar. Mulai dari pelayanan penanganan barang-barang pada saat tamu datang, berangkat, dan pindah kamar, penitipan barang, penyampaian pesan, pengaturan parkir kendaraan tamu, sampai pelayanan transportasi untuk tamu. Adapun tugas dan tanggung jawab concierge atau porter service atau uniform service, menerima dan menyambut tamu tiba di main entrance, menangani barang bawaan tamu tiba, berangkat dan pindah kamar, mengantarkan tamu ke kamar dan menjelaskan fasilitas kamar, paging service, penitipan barang sementara milik tamu, mengatur lalu lintas di pintu masuk, mengatur parkir kendaraan tamu, memberikan informasi fasilitas hotel maupun luar hotel, tugas-tugas suruhan seperti wake up call, mengantar surat kabar dan pesan ke kamar tamu, dan lain-lain. Mengorganisir transportasi tamu, memelihara tempat penyimpanan barang, berkomunikasi dengan petugas bandara, dan melakukan penjemputan kepada tamu di bandara. Ada juga peralatan yang dibutuhkan untuk menangani kedatangan tamu. Yang pertama itu ada pesawat telepon, duplikat keyrack, luggage trolley atau bellboy trolley, paging board, luggage room rack, time and date stamping, dan formulir yang dibutuhkan itu ada luggage tag, bellboy errand card, bellboy control sheet, errand control sheet, luggage room book, baggage claim check,
room change notice. Dan ada persiapan penerimaan kedatangan tamu. Yang pertama adalah mempersiapkan troli. Yang kedua memeriksa kedatangan tamu atau expect arrival date. Yang ketiga ada membaca logbook untuk memeriksa permintaan khusus tamu. Yang keempat ada menindaklanjuti instruksi khusus. Yang kelima ada berkoordinasi dengan departemen lain. Dan yang yang keenam menyiapkan administrasi porter. Udah, Miss. Ya, baik. Dari apa yang sudah disimpulkan oleh Alicia, jadi benar sekali. Jadi Miss juga ambil kesimpulan. Jadi kita sudah mempelajari mengenai pengertian daripada concierge atau porter service atau uniform service. Jadi kalau kalian masih agak awam mendengar concierge, itu bisa kalian bayangkan saja bellboy. Ya, jadi lebih gampang mengingatnya. Oke, jadi dia itu merupakan salah satu section yang berada di front office, yang menangani barang bawaan tamu tiba, pindah kamar, berangkat, maupun menjemput tamu ke bandara. Tugasnya, Miss bisa rangkumkan tugasnya seperti ini. Jadi dari apa yang sudah kita bahas tadi, ada menerima, menyambut tamu tiba di main entrance, menangani barang bawaan tamu, mengantarkan tamu ke kamar, menjelaskan fasilitas kamar, paging service, dan melakukan penjemputan tamu ke bandara. Ya, seperti yang apa disampaikan oleh Alicia tadi itu sudah lebih dijabarkan lagi. Jadi kalau Miss nih ambil kesimpulannya saja. Jadi ada beberapa tugasnya. Oke, berikutnya alat. Nah, tadi kita sudah belajar alat-alat yang dipergunakan untuk menangani kedatangan dan keberangkatan tamu. Ada telepon, luggage trolley, duplikat key rack, paging board, luggage room rack, dan time and date stamping machine. Ya, penjelasannya sudah tadi di awal. Kemudian formulir yang dipergunakan dalam menangani kedatangan dan keberangkatan tamu. Itu ada luggage tag, bellboy errand card, bellboy control seat, errand control seat, sama luggage room book, serta baggage claim check. Ya, itu formulir dan alatnya. Baik, room change notice lagi satu untuk tamu yang pindah kamar. Berikutnya, ini yang tadi kalian kerjakan pada saat kalian menentukan persiapan pada seorang bellboy pada saat menangani kedatangan tamu. Ada persiapan troli yang perlu kalian persiapkan, kemudian memeriksa expected arrival list yang diberikan oleh bagian reservasi, kemudian membaca logbook, kemudian menindaklanjuti instruksi khusus, berkoordinasi dengan departemen lain, dan menyiapkan administrasi porter. Jadi inilah persiapan-persiapan kalian. Jadi penting sekali nanti pada saat, terutama pada saat kalian training nanti juga ya. Jadi diingat-ingatlah apa persiapan harus kalian lakukan sebelum kalian menangani tamu tiba. Ya, jadi seperti itu. Kita sudah berakhir, sudah sampai pada kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai materi yang belum jelas dari anak-anak sekalian mengenai materi menganalisis kedatangan dan keberangkatan tamu? Kira-kira ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita akan tutup pertemuan kita hari ini? Siapa yang ingin bertanya? Saya, Miss. Ya, siapa? Duta ya? Iya, Miss. Ya, silakan Duta. Pada materi yang disajikan di atas bahwa persiapan yang harus dilakukan oleh concierge atau bellboy pada saat menangani kedatangan tamu, salah satunya adalah membaca expected arrival list yang diberikan oleh petugas reservasi. Nah, pertanyaannya, apakah semua tamu yang akan check-in hari ini data-datanya ada pada expected arrival list? Ya, jadi pertanyaannya Duta, pada expected arrival list. Jadi expected arrival list kan ada data-data tamu di situ. Apakah semua data tamu yang akan tiba hari ini di hotel, datanya sudah dimasukkan atau sudah tercatat dalam expected arrival list? Siapa mungkin di antara kalian yang bisa menanggapi? Pertanyaan dari Duta. Ya, silakan Marco. Data-data yang ada pada expected arrival list itu adalah data-data tamu yang sudah melakukan pemesanan kamar sebelumnya atau melalui reservation atau melalui telepon. Yes. Tapi kalau jika tamunya langsung datang ke hotel itu data tamunya itu akan diberikan oleh resepsionis.
Ya, baik. Terima kasih Marco. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Marco tadi. Jadi tamu yang melakukan reservasi sajalah yang datanya masuk pada expected arrival list. Karena yang menyiapkan adalah bagian reservasi. Sedangkan tamu-tamu yang langsung datang ke hotel, dia reservasi hari ini, dia langsung check-in hari ini, itu data tamunya ada pada reception. Ya, jadi tidak lagi melakukan pemesanan kamar di reservasi, langsung masuk datanya ke reception. Mungkin seperti itu, Duta. Bagaimana kira-kira? Cukup memuaskan jawabannya? Cukup, Miss. Cukup, ya. Terima kasih, Duta. Baik, terima kasih, Marco. Terima kasih untuk kalian semua. Kita kasih applause untuk pembelajaran kita hari ini. Sudah berjalan dengan lancar. Kalian juga sudah membaca materi yang ada di pembelajaran, yang ada di Google Class. Nanti tinggal Miss cek hasilnya. Ya, Miss ingatkan lagi sekali, ingat jika ada nilai yang di bawah KKM, kita akan adakan remedial untuk pertemuan minggu depan. Kemudian bagi nilai yang sudah di atas KKM, kita akan adakan pengayaan. Minggu depan kita akan membahas mengenai jenis-jenis barang bawaan tamu. Silakan nanti kalian sebelum pembelajaran kita mulai, silakan kalian baca untuk materi jenis-jenis barang bawaan tamu. Kita akan membahas mengenai barang-barang bawaan tamu. Ya, kemudian mengingatkan kembali, kita minggu depan mungkin masih bertemu dalam virtual meeting ya. Jadi Miss tetap ingatkan ke kalian, tetap ikuti protokol kesehatan, ya tetap patuhi protokol kesehatan supaya semua aman, kalian aman dan orang tua kalian di rumah juga aman, supaya kita cepat kembali tatap muka. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelumnya silakan Duta pimpin dalam doa terlebih dahulu. Kita akan menutup. Baik, Miss. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Kita akan bertemu kembali minggu depan. Ya, salam sehat selalu. Bye.